Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di Inclusive Channel. Kemarin kita telah membahas tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Tapi sebelumnya, hari ini adalah hari ulang tahun Bupati kita, Bupati Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Rudi Susmanto. Mudah-mudahan Pak Rudi panjang umur dan mudah-mudahan ditetapkan semangatnya untuk terus membangun Kabupaten Bogor. Karena Kabupaten Bogor ini adalah kabupaten terluas setelah Kabupaten Sukabumi dan kecamatan terbanyak, yaitu 40 kecamatan, dan penduduk terpadat yaitu hampir 6 juta penduduk. Di kelurahan saya, di Kelurahan Karadenan ini, mungkin penduduknya sudah 17.000, satu kelurahan ya, satu kelurahan. Dan ABK-nya, karena penduduknya banyak, berarti ABK-nya banyak. Karena presentasenya rata-rata 2,5% yang cerdas dan 2,5% yang di bawah cerdas. ABK itu sebetulnya diidentifikasi sebagai anak cacat waktu dulu. Makanya ABK itu terdiri dari beberapa ya. Pertama, dikatakan sebagai tunanetra. Makanya kemarin saya bilang kecacatan ini diadopsi dari ilmu-ilmu medis ya. Makanya disebut tuna. Tuna itu hilang sebagian atau keseluruhannya. Tunanetra adalah hilang keseluruhan atau sebagian dari netra, itu adalah penglihatan. Nah, tunanetra itu adalah hilang fungsinya atau fisiknya yang hilang sebagian atau keseluruhan. Maka tunanetra adalah anak yang kehilangan sebagian atau keseluruhan fungsi penglihatannya atau fisiknya sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikannya. Layanan khususnya apa? Yaitu seperti dikatakan kemarin, dia memerlukan huruf lain daripada huruf yang biasa digunakan oleh orang awas, yaitu huruf braille. Nah, itu ya, tuna. Nah, tuna itu adopsi dari bidang medis ya. Makanya hilang disebutnya. Yang kedua adalah pembagian tunanetra itu ada yang hilang sebagian. Tapi dikategorikan tunanetra karena fungsi yang sebagian itu tidak cukup untuk mengikuti pembelajaran pada umumnya. Misalnya dia memerlukan huruf yang besar ya untuk yang masih sisa penglihatan ya. Tapi besarnya itu melampaui batasan-batasan yang umum. Misalnya fontnya harus 20 atau rentang pandangnya itu sangat sempit, misalnya hanya sekian derajat lah, di bawah 30 derajat. Jadi rentang, kalau kita kan bisa 180 derajat melihat. Nah, kalau rentang anak tunanetra itu sangat sempit ya. Jadi hanya di bawah 30 derajat gitu. Sehingga ketika membaca yang besar-besar itu karena dibesarkan sangat dekat ya. Sangat dekat. Jadi seperti ini. Udah dibesarkan terus sangat dekat sehingga 5 menit pun itu sudah pusing ya. Sudah pusing. Jadi tidak cukup lah untuk
mengikuti pembelajaran pada umumnya, karena pembelajaran pada umumnya harus membaca beberapa kalimat atau paragraf atau malah beberapa lembar yang harus dipahami oleh siswa. Nah, tunanetra ini yang masih sisa penglihatan karena dikategorikan tunanetra, nah mereka tidak cukup untuk membaca secara lama dan panjang. Nah, ada juga tunanetra yang taraf sedang. Taraf sedang ini masih bisa melihat bayangan dalam 1 meter gitu ya. Dalam 1 meter itu masih bisa melihat lah. Dia bisa masih membedakan ini laki-laki atau perempuan. Tapi tidak cukup jelas untuk melihat misalnya ini hidungnya panjang, mancung atau pesek misalnya. Nah, itu tidak bisa. Ada juga tunanetra yang total. Nah, yang total ini memang sangat dikategorikan hanya mampu melihat membedakan siang dan malam saja gitu ya. Oh ini siang, oh ini malam, oh ini terang, oh ini gelap. Ada juga yang tunanetra yang total. Nah, total ini totally blind katanya, itu sudah bisa tidak bisa melihat atau membedakan siang dan malam. Itulah tunanetra ya. Karena ketunanetraan ini banyak yang terlatih untuk kata orang indera keenam gitu ya. Artinya mampu merasakan lebih sensitif dari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di sekitarnya. Ya, ada teman saya itu tunanetra tapi dia bisa bisnis jual beli motor. Karena dia sudah bisa membedakan ini motor ini bagus atau tidak gitu kan dari suaranya. Nah, itu sensitivitas yang terlatih sehingga mereka dikatakan sebagai tunanetra yang punya indera keenam. Tapi sebetulnya bukan itu juga, karena terlatih aja. Ada teman saya yang mampu menghindari ranting. Nah, ketika dia membawa baki dan termos di tangan kanan, baki di tangan kiri gitu ya, atau sebaliknya. Nah, ketika dia melewati sebuah pohon dan pohonnya ada ranting yang menjulur ke bawah, dia mampu menghindari ranting itu. Padahal dia tunanetra yang total. Apa penyebabnya? Itu rasa yang terlatih. Karena hilang penglihatan, sehingga dia terlatih untuk merasakan hal-hal di sekitarnya. Nah, seperti juga kelelawar. Kelelawar itu kan dia kalau siang atau matanya tidak maksimal untuk digunakan. Apa yang digunakan adalah kemampuan infrasoniknya yang terlatih. Nah, mungkin ya, itu mungkin saya belum menemukan penelitiannya kenapa tunanetra bisa seperti itu. Mungkin karena terlatih sehingga dia mampu membedakan angin mungkin ya. Sehingga angin seperti ini, wah ini sudah membentur sebuah benda, sehingga dia bisa mendeteksi bahwa benda itu mungkin juga bisa mencederai dirinya. Itu mungkin untuk sementara kita bahas tunanetra. Nanti kita akan bahas ABK yang lainnya. Nah, sekarang tunanetra itu tidak disebut sebagai tunanetra lagi. Kalau dulu tunanetra, sekarang di bidang pendidikan disebutnya sebagai anak dengan hambatan lihat. Oke? Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.